Kenapa orang seperti ini bisa memiliki begitu banyak pengikut di Indonesia, padahal yang dibawanya hanyalah kedustaan dan kebohongan? Allah mempunyai wali-walinya banyak. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja, ini melihat itu matanya seseretan aja, syahidah sahadatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga, nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Sepertinya jamaah orang ini perlu dikoreksi dan dibimbing, karena jika dilihat dari cara mereka berzikir saja, sudah menyimpang dari yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat zikir begini, sepertinya iblis juga ikut menari. Benarkah jika wali melihat seseorang, maka orang itu menjadi ahli surga? Tidak ada satupun makhluk siapapun dia, baik nabi, wali, ulama, ataupun orang saleh yang memiliki kuasa memastikan seseorang masuk surga hanya dengan pandangan mata. Allah berfirman bahwa dialah yang paling mengetahui isi hati manusia, amal perbuatannya, dan akhir kehidupannya. Maka bagaimana mungkin manusia yang terbatas ilmunya bisa menjamin surga bagi orang lain tanpa wahyu? Rasulullah SAW sendiri, manusia terbaik, nabi terakhir, dan kekasih Allah, tidak pernah memastikan surga bagi seseorang kecuali yang Allah tetapkan melalui wahyu. Bahkan kepada putri beliau sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, agar beramal dan tidak bergantung pada kedudukan nasab. Ini menunjukkan bahwa keselamatan di akhirat tidak ditentukan oleh siapa yang mengenal kita, siapa yang melihat kita, atau siapa yang mendoakan kita, tetapi oleh iman dan amal yang benar. Keyakinan bahwa dilihat wali berarti masuk surga memiliki kemiripan yang sangat jelas dengan konsep syafaat palsu yang dikenal dalam agama-agama menyimpang. Seolah-olah ada manusia suci yang bisa membagi tiket surga sesuka hati. Padahal dalam Islam, syafaat pun ada aturannya. Syafaat tidak diberikan kecuali dengan izin Allah, dan hanya bagi orang yang diridainya. Tidak ada konsep otomatis, apalagi hanya karena pernah dilihat atau disentuh oleh seorang tokoh. Bahaya dari keyakinan ini sangat besar. Pertama, ia menumbuhkan rasa aman palsu. Orang yang meyakininya bisa merasa tidak perlu lagi memperbaiki syalat, meninggalkan maksiat, atau menuntut ilmu karena merasa sudah dijamin surga. Kedua, keyakinan ini mengangkat wali atau tokoh tertentu ke derajat yang tidak pantas, bahkan mendekati sifat ketuhanan, karena seolah-olah ia mengetahui nasib akhir manusia. Ketiga, ini membuka pintu gulu, yaitu sikap berlebihan dalam mengagungkan manusia. Jika kita kembali kepada manhaj para sahabat, tidak pernah ada keyakinan seperti ini. Para sahabat adalah generasi terbaik. Mereka melihat Rasulullah setiap hari, syalat di belakang beliau, berjihad bersama beliau. Namun apakah mereka merasa otomatis masuk surga hanya karena dilihat Nabi? Tidak. Justru mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah, paling giat beramal, dan paling khawatir terhadap akhir hidup mereka. Ucapan-ucapan yang tidak berdalil seperti ini sering dibungkus dengan kalimat cinta wali, hormat ulama, dan adab. Padahal adab yang benar adalah menimbang setiap ucapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik rahimahullah berkata, semua ucapan bisa diterima atau ditolak kecuali ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun selain Nabi, ucapannya tidak masyum dan bisa salah. Perlu dipahami dengan jernih, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ia tidak memiliki kekuatan gaib untuk menentukan surga atau neraka. Jika ada wali yang benar-benar bertakwa, justru ia akan mengajarkan tauhid, mengajak kepada amal saleh, dan memperingatkan manusia agar tidak bergantung kepadanya. Bukan sebaliknya, membiarkan dirinya diagungkan hingga ucapan dan pandangannya dianggap jaminan surga. Islam tidak dibangun di atas perasaan, cerita karamah, atau klaim-klaim spiritual. Islam dibangun di atas wahyu. Surga diraih dengan tauhid yang murni, mengikuti sunnah Rasulullah, dan istiqamah dalam ketaatan hingga akhir hayat. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jaminan tanpa amal, dan tidak ada manusia yang bisa menggantikan posisi Allah dalam menentukan nasib akhir manusia.